Namo Buddhaya. Halo anak-anak Bunda, selamat bertemu lagi di video pembelajaran yaitu tematik kelas 3. Kali ini kita akan belajar tentang tema 7, perkembangan teknologi. Di subtema 3 kita akan belajar perkembangan teknologi komunikasi. Kita akan belajar perkembangan teknologi komunikasi dari yang tradisional sampai ke yang modern. Nina mempunyai keluarga yang tinggal berjauhan. Meskipun berjauhan, komunikasi antar keluarga tetap terjaga. Berkomunikasi adalah berinteraksi dengan orang lain. Dahulu komunikasi hanya dilakukan dengan orang berdekatan. Kini teknologi komunikasi semakin berkembang. Komunikasi dapat dilakukan tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Perkembangan komunikasi dimulai dari komunikasi secara tradisional dan sampai sekarang berkembang menjadi komunikasi modern. Zaman dulu kita menggunakan komunikasi yang tradisional saja. Hanya bisa dilakukan dengan dua orang atau di area lingkungan sekitar. Tetapi kalau sekarang kita bisa berkomunikasi dengan orang lain yang di luar kota, bahkan sampai ke luar negeri ataupun bahkan di belahan dekat kutub dan sebagainya. Perkembangan alat komunikasi. Zaman dulu berkembangan teknologi komunikasi menggunakan kentongan. Sebelum mengenal alat komunikasi modern, manusia berkomunikasi jarak jauh dengan cara tradisional, seperti kentongan. Alat ini hanya menghasilkan bunyi jika dipukul. Kentongan dipukul dengan irama berbeda untuk menunjukkan kegiatan atau peristiwa yang berbeda. Jadi zaman dulu menggunakan kentongan. Kentongan kalau dipukul bunyinya sekali mengisyaratkan kita harus kumpul misalkan. Kedua kali keadaan genting tidak aman, misalkan ada maling dan sebagainya. Kemudian kalau kentongan ketiga kali ada berita duka dan sebagainya. Nah, kentongan awalnya itu hanya terbuat dari bambu saja, terus kemudian ada yang dari kayu. Nah, kemudian dibuat dengan motif ukiran-ukiran. Kemudian berkembang menjadi telepon kabel. Dan perkembangannya berlanjut sampai ke telepon genggam yang seperti kita gunakan sekarang, Android. Dulu masih menggunakan antena tinggi. Setelah itu berkembang seperti yang kita gunakan sampai saat ini. Pada tahun 1876 ditemukan telepon genggam oleh Alexander Graham Bell, dan kemudian seiring dengan berjalan waktu telepon mulai berkembang mengikuti zaman dan kebutuhan seperti sekarang. Jadi yang pertama kali menemukan telepon adalah Alexander Graham Bell menggunakan telepon kabel masih ya. Kemudian berkembang sampai sekarang. Nah, kita bisa video call, kita bisa email, kemudian kita bisa via aplikasi yang lain ya. Nah, selanjutnya ragam budaya bangsa Indonesia. Ragam budaya bangsa Indonesia banyak sekali.
mulai dari adat, kemudian bahasa, kemudian makanan khas, kesenian. Keberagaman suku bangsa di Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang harus kita lestarikan. Ragam budaya tampak dari perbedaan adat dan kebiasaannya. Meskipun memiliki adat istiadat yang berbeda, hendaknya kita harus saling menghargai untuk mempertahankan persatuan. Sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sikap bersatu juga sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetap satu juga. Walaupun kita berbeda bahasa, budaya, makanan khas, kemudian kesenian, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Dengan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia dapat bersatu. Untuk mewujudkan keadaan yang aman dan tentram di tengah keberagaman bangsa Indonesia, diperlukan sikap toleransi, sikap saling bersatu dan saling tenggang rasa. Jadi kita harus bisa menghormati budaya daerah lain, kebiasaan, ataupun pakaian adat. Toleransi merupakan perilaku menghormati dan ada pada orang lain. Selain ada pada orang lain, juga ada pada diri sendiri. Tenggang rasa merupakan sikap saling mengerti, menghargai segala perbedaan, yang menghargai dan menghormati orang lain. Jadi kita harus bisa menghormati orang lain saat kita bermain, saat kita di lingkungan keluarga, saat kita di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Kita harus bisa toleransi, tenggang rasa, menghargai dan menghormati semua yang ada, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Membuat hiasan dengan gambar dekoratif. Unsur rupa pada karya dekoratif biasanya dituangkan pada media dua dimensi dalam bentuk gambar. Unsur-unsur rupa yang disusun secara berulang dapat menjadi sebuah pola. Pola yang terbentuk juga dapat disebut sebagai hiasan. Karya dekoratif banyak ditemukan pada berbagai benda buatan tangan atau handmade. Contoh, poster, kartu pos, surat atau kartu ucapan, kotak pensil, kain. Banyak sekali motif karya dekoratif. Dalam gambar dekoratif terdapat pola sederhana dan pola rumit. Pola sederhana disebut juga dengan pola dasar. Pola sederhana dibentuk dari kombinasi unsur rupa seperti garis dan bidang. Nah, contoh pola sederhana itu gabungan dari beberapa garis dan bidang. Kemudian dipadukan sehingga membentuk pola sederhana. Pola rumit tersebut merupakan pola baru yang bukan lagi pola sederhana. Jadi pola rumit adalah gabungan dari beberapa pola sederhana sehingga nanti menjadi gambar dekoratif yang indah. Kalau dipadukan pola sederhana dan pola rumit menjadi satu, akan menjadi gambar dekoratif yang sangat indah dengan kombinasi ditambah dengan warna. Nah, sampai di sini
video pembelajaran tematik tema 7 subtema 3, tetap jaga kesehatan dengan rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, cuci tangan dan jaga jarak. Sampai di sini. Namo Buddhaya. Dadah.